Kalau Piala AFF pemimpin yang biasa. Kalau tadi kita bicara dengan semua 90% juara. Wow. Bahkan bisa di 95% kita bisa juara asal mereka semua datang. Ya, asal semuanya asal semua diizinkan klub klub untuk bisa bermain. Kita itu secara kualitas di Asia Tenggara yang terbaik. Kalau semua itu datang, pasti ngeper. Lawan-lawan tuh mau Vietnam, mau Thailand tahu. Bukan Piala Ciki lagi ya. Ya. Satu-satunya tim di Asia Tenggara yang langsung lolos ke putaran final Piala Asia cuma Indonesia. Singapura oke, baru lolos kan terakhir. Tapi yang lain memulai dari kualifikasi. Iya, betul. Ya. Kita itu sudah lolos. STY bawa tim itu lolos ke putaran ketiga. Apalagi sampai ke putaran keempat. Itu sudah menjadi garansi jaminan buat kita untuk lolos. Ini sekarang ada Ole Rummenigge. Iya, Dulu belum ada. lagi, ya. Joe Pelupesi belum ada. Kevin Dix belum ada. Emil Audero belum ada. Nih, kayaknya ini 90% nih. Iya. Koro. Tapi gini. Belum setuju. Belum setuju. Iya, Soalnya boleh aja. Soalnya gini, Vietnam juga berbenah kan, Bung Kopan. Iya pasti. Dia juara bertahan Piala AFF. Betul. SEA Games pun juga dia nge-comeback lawan Thailand. Iya. Ini juga Kalah 2 dulu, baru 3-2 ya. Ini ancaman juga sebenarnya Vietnam ini. Ancaman sih oke aja, bisa aja Thailand ancaman. Tetapi itu saya tetap yakin dengan komposisi pemain. Lihat aja waktu mereka bermain di Hanoi di kandang sendiri kan, nggak bisa bikin apa-apa lawan kita. Iya kan? Mati kutu, padahal bermain di depan publik dengan stadion penuh kan. Yang biasanya sulit kalahin mereka tuh. Indonesia untuk main di Hanoi, berat main Jakarta aja susah. Tapi lihat kan, kualitas kita beda. Jai Ises, Ragnar bermain, Sandi semua kan, Tom bermain. Jauh. Kelasnya itu kelihatan, walaupun mereka berbeda tambah 2 pemain 3 pemain. Ya, pelatih juga ganti pelatihnya ya. Ya, pelatihnya juga ini. Kalau Ole ada, Joe Pelupesi sudah masuk, udah Calvin Verdong sudah ada di kiri, Kevin Dix ada di kan. Nggak bisa bikin apa-apa untuk masuk ke kotak penalti. Mau 100 Nguyen juga ada di sana, ya kan? Nguyen Quang Hai, Nguyen Quyen Bach yang ada, semua, kan? Ya? Ada kan pemain mereka itu. Nggak bisa masuk, nggak bisa. Dan itu mereka sudah lihat. Ketika Jakarta aja melewati Jai Ises aja berat, ngeri tim kita sekarang. Makanya Thailand berpikir lawan kita, termasuk dengan Vietnam. Mereka tahu ini bahaya Indonesia kalau sampai semua hadir main. Itu juara AFF tinggal tunggu waktu. Ya. Akan fatal buat dia, Boy. Kalau dia sampai merombak, dia pakai dengan pemain yang ada aja, itu udah bagus. Iya, karena kan mepet kalau bisa bicara dengan FIFA Series. Ya. Bukan 3 bulan malah. Dia kan belum bekerja apa-apa sampai sekarang. Ini sudah pertengahan Januari loh. Iya. Iya kan? Berarti cuma 2,5 bulan. Apakah dia akan 2,5 bulan? Bisa saja cuma 2 bulan. Iya. Cuma 2 bulan untuk bisa mempersiapkan diri. Ya, tapi suatu keuntungan buat kita bahwa kita menjadi tuan rumah. Itu aja kan. Ya, tapi kalau untuk pengenalan dia belum begitu banyak mengenal pemain-pemain kita, terutama pemain-pemain lokal. Itu yang harus dilakukan oleh Coach JH. Dia harus mungkin berkeliling ke klub-klub itu, pertandingan-pertandingan di Liga Super untuk bisa melihat pemain-pemain yang dia inginkan atau pemain-pemain nasional yang ada di setiap klub, termasuk mungkin dia ke Maluku, ya, untuk bisa berbicara dengan pemain-pemain, dengan Sayuri Basudara misalnya, dengan coach, dia harus bisa melihat sini. Nah, itu kan tugas-tugas dia. Tapi apakah dalam 2 bulan ini untuk bisa mendapatkan pemain yang bagus itu bisa menuju ke FIFA Series? Paling tidak dia akan memanfaatkan pemain yang ada dulu, yang sudah ada di database. Misalnya Yakub dan Yanjel dipanggil lagi, ya kan? Dari Persib juga ada. Kebetulan sudah ada Tom sama Eliano misalnya, itu kan dia akan panggil. Kalau untuk bisa bermain sama pemain-pemain abroad, kebetulan kan ada jeda internasional misalnya. Jadi itu di situ akan dipakai. Dia tidak mau berspekulasi untuk bisa merombak pemain-pemain ini yang ada. Iya, pondasi nggak mungkin. Akan fatal buat dia, Boy. Kalau dia sampai merombak. Kelemahannya adalah betapa tinggi tuntutan publik sepak bola Indonesia yang saat ini masuk pada fase yang namanya mabuk timnas. Dia sudah membedah timnas kita yang dari U17 sampai senior. Dia sudah mengumpulkan fakta, data, dan riset bahwa inilah sepak bola Indonesia dan ya semoga jangan dibocorkan ke publik karena itulah hasil riset dia yang bisa kalau dibocorkan jadi kelemahan kita yang dibuka nanti ke publik kan. Jadi kalau dia sudah riset dan sudah disampaikan kepada federasi dan dia sudah berbicara, paling tidak dia buka pintu federasi, ketok pintu bahwa saya kalau nuwun, saya mau nyapa anak-anak saya. Itu sudah satu kekuatan. Tapi kalau tadi Bung Boy mengatakan apa sih weakness-nya, apa kelemahannya, sepakat dengan Bung Ropan, kita belum lihat dia kerja. Iya, kita tapi belum lihat dia secara lingkungan, environment lingkungan, kelemahannya adalah betapa tinggi tuntutan publik sepak bola Indonesia yang saat ini masuk pada fase yang namanya mabuk timnas. Anda ngomong berbeda dengan mereka, Anda lawan. Berbeda nanti Anda lawan, tidak nasionalis. Padahal kita bicara rasionalis, tapi karena kita tidak memberikan apa yang mereka inginkan,
yang seharusnya kita memberikan apa yang mereka butuhkan, tapi mereka mencari apa yang mereka inginkan. Kita adalah lawan bagi mereka karena fasenya fase mabuk timnas. Ketika fase mabuk timnas ini diikuti dengan kemampuan netizen menjadi hakim atas segala hal, inilah kelemahan yang akan mungkin menjadi musuh JH karena lawannya adalah dari dalam sendiri. Okay. So, coach, as the new coach, how do you assess the drawing result, and what's the target that PSSI set for you in the tournament? Look, I think we said it in the draw. There's no easy games in this tournament. We're playing at a time of year where the conditions will test all of the players. And I think any environment you go to away will be difficult. The fans are fantastic in this part of the world. So, I expect this tournament to be a test. And I think a test that Indonesia are ready for. They came off the back of a tough World Cup qualification, and I think they want to show what they can do in this tournament. They came a long way in Asia, but they still haven't taken that step of a tournament. So, my mission's very clear. Can we go and win this competition? That's I think the goal of every coach. So Indonesia had been 6 times going to the final, but never been the winner. What's your strategy? Well, they've had experience going there, and I think that's part of the motivation for this group. Teams have climbed that mountain, but just haven't got to the top, and we'll certainly use that as a mindset shift to be that first team. And there's nothing better than being the first, not the second or the third. And I think we can drive that with the team. That'll be the mindset to pioneer and usher in this new era of Indonesian football. So how do you see the Indonesian players for now, as for you as the new coach, and what can be you can evaluate from them? Well, I'm still learning. I think that's part of the process to understand the whole playing group, because I think when you move into a tournament like this, you are going to rely on your depth. In my time in competing in CONCACAF, we competed in the Gold Cup, which was outside of FIFA windows. So this is where you get a chance to use, players that have been waiting for a chance, and you can really draw on that. So, I really enjoy the spirit and the excitement and the energy often that wider squad can bring to this type of tournament. So I get to see more players, give more people opportunity, and, the local players get a chance to compete for their country. So you're going to focus on the local players? I think you have to get a balance. If players are available, their clubs release them. I think modern football now, clubs are very specific about FIFA windows and operating in and out of them. Sometimes you can build the relationships with clubs to allow players to be released, but more often than not, the clubs will say no, and you're relying on those players who are desperate to prove their point. Last one. What's your message for Indonesian supporters? It's time. It's time. We, together we have to take that step. I think the fans show up every time for our team. The team show up, and at times have fallen short. In these next 6, 8, 12, 2 years, 4 years, we have to take the next steps for this country, and all paths lead to go by World Cup 2030, and we've got some sort of... It's your time. We're right. Come on, live day or midnight. We shine. Can try. Never take your breath.